Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya karena hari ini saya baru saja merampungkan atau menyelesaikan menata tank. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua tentang cara saya menata rak ataupun menata setting akuarium. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang rangkaian apa saja yang saya pakai, dan mungkin nanti akan kita bahas tentang berapa total biaya yang kita perlukan dalam kita menata setting akuarium. Dan untuk pertemuan kali ini, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram saya yang ada di sini aja ya. Sini atau sini terserah ya. Nanti biar diedit dulu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan langsung saja mulai video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan teman-teman subscribe dulu. Dan untuk video kali ini saya akan hitung ke hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan di kesempatan kali ini saya ingin sedikit sekali membahas tentang namanya sistem modern ataupun kita mempermudah cara kerja dalam teknik akuarium. Dan kemarin sudah saya bicarakan dengan Om Yusuf Gapi, mungkin Om Yusuf lagi nonton, halo Om Yusuf. Dan kali ini saya ingin bahas sedikit, kemarin saya diskusi tentang namanya sistem modern sama Om Yusuf Gapi. Kalau sebenarnya itu teknik modern itu sangatlah mempermudah pekerjaan kita. Dan kami setuju untuk membuatnya. Dan ketika kita mau membuatnya, saya baru saja mengundurkan diri. Karena saya pikir-pikir ternyata ada kekurangan yang mungkin tidak bisa saya terima, ataupun kekurangan ini yang menurut saya adalah fatal. Dan ini akan saya jelaskan di sini. Kekurangan yang mungkin tidak sreg di hati saya itu tentang waktu ketika ikan itu kena penyakit. Ketika kita menemui ikan yang lagi kena penyakit, itu kelihatannya kok ribet waktu ngurasnya. Dan saya itu lebih afdol dengan cara saya yang lepas akuarium, cuci bersih semua, pasang lagi, sterilkan. Nah, itu lebih afdol menurut saya ya, karena saya juga ada rekan kerja yang bisa membantu saya dan saya tidak merasa keberatan untuk mengangkatnya dan untuk mengganti semua yang ada di situ dan menyeterilkan tempat itu. Itu mungkin sebuah kekurangan yang tidak bisa saya toleransi, tapi itu kembalikan lagi ke selera masing-masing. Tapi untuk Om Yusuf saya sangat salut sekali. Nah, itu sangat saya acungi jempol karena bisa merubah rak yang sudah jadul menjadi rak yang modern istimewa. Dan kali ini saya ingin langsung saja membahas. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang mesin. Mesin aerator yang saya pakai ini adalah Jebo P50. Jebo P50 ini memiliki kapasitas yang sudah lumayan kuat. Untuk tank itu kita bisa menggunakan ukuran tank yang sedang. Seperti yang di belakang saya ini ada tank yang ukuran 30-30 dan lebarnya 50 cm. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk tank yang jumlahnya lebih dari 50, mesin ini insya Allah masih kuat ngangkat. Tapi di tempat saya ini kemarin berapa ya, ini kok nggak sampai 40, 39. Ini totalnya di depan ini 39 lubang dan alhamdulillah masih bisa ngangkat dan masih bisa berjalan normal. Dan gelembungnya juga udah kenceng banget, kalau kita losin itu bisa kayak tsunami gelembungnya. Dan ini akan saya coba lagi review untuk mesin ini. Mesin ini juga sangat bagus sekali. Karena selain mesin ini murah, tenaganya juga amazing, tapi saya tidak bisa menjamin mesin ini awet. Karena saya belum selama memakainya. Yang di belakang kemarin itu saya memakai Jebo 150 kalau enggak 100 ya. Itu sudah hampir berapa ya? Belum ada 1 tahun ya. Alhamdulillah masih baik-baik saja. Dan untuk sistem pembagian anginnya ataupun udaranya kita menggunakan sistem paralon. Karena saya mengingat kemarin itu saya memakai Resun ACO 003 yang itu menggunakan selang, masih saya bagi dengan selang karena apa? Kapasitas tekanannya itu menurut saya kurang, jadi saya hanya bisa memakai selang. Dan untuk Jebo P50 ini saya memberanikan diri untuk memakai paralon. Kalau pipa paralon seperti ini adalah pipa paralon setengah dim. Di sini kita bisa melihat sendiri, ini pergerakan airnya itu sangat bagus ataupun pergerakan udaranya itu sangat bagus gelembungnya. Dan saya membagi udaranya dengan menggunakan keran nikel. Nah, keran nikel ini adalah keran yang menurut saya paling recommended karena sebelumnya saya pernah menggunakan keran ini di belakang pertama kali saya membuat rak atau pertama kali saya membuat tank. Di sana saya menggunakan keran nikel yang cabangnya 4 ataupun lebih dari 4. Di sana sangat bagus sekali, saya merasakan dia tuh membaginya tidak pernah ngos-ngosan dan cara membaginya itu sangat rapat, istimewa. Keran nikel ini adalah keran yang paling saya rekomendasikan untuk teman-teman semua yang mungkin harganya itu memang selisih jauh daripada yang keran plastik. Tapi mengingat hasilnya sangat jauh daripada yang keran biasa ataupun keran plastik, jadi saya tidak ragu untuk menggunakan keran nikel ini.
Dan keran nikel ini sangatlah cocok untuk segala medan. Untuk semi undergravelnya kalian bisa temui di video saya sebelumnya. Kalau kalian pengen tahu cara mengemasnya ataupun cara membuatnya, kalian bisa tengok di video sebelumnya. Dan kali ini saya juga memasang sistem undergravel ini seperti sistem yang pernah saya buat sebelumnya. Coba kita hitung saja berapa sih total pembuatan rak dan akuarium yang segini banyaknya. Dan kita akan coba hitung. Yang pertama kita akan hitung raknya. Di setiap daerah ataupun setiap tempat itu berbeda-beda harganya teman-teman. Harga yang saya sebutkan itu tidak bisa menjadi patokan, karena di tempat kalian bisa punya harga yang lebih murah ataupun bisa punya harga yang lebih mahal. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja, kita lihat saja berapa totalnya. Yang pertama kita untuk hitungan rak. Rak saya kemarin itu, kalau kita jangan ambil yang paling murah, tapi kita ambil yang paling rata-rata. Jenis rak seperti ini yang saya gunakan besi holo dan model yang seperti ini, kalau garapannya itu lumayan bagus, kita bisa dapatkan harga 1.500.000. Dan untuk tanknya itu kalau di rata-rata ya, tank di sini itu ukuran 30 dan tebalnya 5 mili. Untuk ke belakangnya itu 50 cm. Ini sudah saya sebutkan, nanti jangan ditanyakan lagi, "Bang, ukurannya berapa?" Saya jelaskan lagi. Lebar 30, ke atasnya 30, ke belakangnya itu 50 cm. Dan yang saya gunakan kaca 5 mili dan background dengan warna hitam. Dan satu biji saya mendapatkan harga kurang lebih naik turun di angka 100 ribuan. Kalau kita habisnya itu segini banyaknya, ini kemarin 27 tank. 27 tank itu berarti totalnya 2.700.000. Bisa lebih mahal ataupun bisa lebih murah, tergantung dari tempat kalian masing-masing. Jadi untuk budgetnya 1.500.000 tambah 2.700.000. Nah, kita sudah mendapatkan angka 4.200.000. Ini untuk tank dan raknya saja ya. Saya akan sebutkan undergravelnya. Untuk undergravelnya itu masing-masing ya. Masing-masing kita bisa perkirakan harganya itu 25.000 sampai 30.000. Jangan dibuat terlalu murah dan jangan dibuat terlalu mahal. Jadi kemarin itu 4.200.000 tambah 800. 5 juta teman-teman. Itu belum sistem udaranya. Untuk mesinnya sendiri teman-teman, Jebo ini tidak lebih dari 1 juta teman-teman. Semahal-mahalnya kelihatannya nggak lebih dari 1 juta. Tapi kalau ada yang jualnya lebih dari 1 juta ya hebat. Kalau laku hebat. Di sini kita akan hitung lagi. Berarti habisnya kita sudah 5 juta. 5 juta tambah harganya kita buat paling mahal aja 1 juta. Nah 1 juta untuk air pump Jebo P50. Jadi kita udah dapatkan 6 juta. Kita sudah dapatkan angka 6 juta dan kita belum menghitung keran nikelnya teman-teman. Keran nikelnya itu kalau kita buat 15.000 kali 17. 15 kali 17. 255. Ini berapa nih? Salah. Maaf, salah. Jadi harganya itu 15.000 kalikan 27 teman-teman. Jadi 405. Kita bulatkan jadi 400.000. Berarti kita sudah mendapatkan angka 6.400.000. 6.400.000 belum termasuk paralon, belum termasuk lampu. Dan untuk lampu saya kemarin itu mendapatkan harga kisaran 30.000. Kalau 30.000, 30 dikalikan dengan 27. 810. Kita bulatkan lagi menjadi 800. 6.400.000 tambah 800. Jadi 7.200.000. Nah, ini teman-teman, ada yang perlu saya garis bawahi. Untuk pembuatan sistem lampu, saya menggunakan sistem paralel atau pembagian secara masing-masing teman-teman. Kalau kita buat seri, saya kurang suka karena sistem seri itu sekali pojoknya mati, semua ikut mati. Kalau kita menggunakan paralel, kita matikan satu persatu, kita bisa. Dan 7.200.000 ini belum termasuk dengan pipa paralon. Semahal-mahalnya pipa paralon, kalau kita membutuhkan hanya 5, nggak mungkin sampai 300.000. Kita buat semahalnya 300.000. Jadi 7.500. Jadi total semua itu 7.500. Itu sudah saya hitung termasuk kabelnya ya, karena sisanya akan saya masukkan ke dalam anggaran kabel. Jadi untuk membuat seperti ini kita butuh kurang lebih 7.500.000. Untuk amannya kalian sediakan 10 juta dan sisa dari anggaran kalian bisa pergunakan untuk kebutuhan lain yang seperti untuk membeli indukan, atau mungkin kalau pengen lebih bagus kalian masukkan ke kotak amal karena bisa dibawa mati dan bisa dibawa di kehidupan. Jadi ikan apa saja yang bakal kita masukkan lagi? Pertama, saya ingin sekali memasukkan jenis ikan blue aquamarine ataupun disebut dengan singa bluetal. Nah, ini dia ikannya. Ikannya itu seperti ini teman-teman. Ikan ini sangatlah menarik ya bagi saya.
Saya sangat berminat membudidayakan jenis ikan ini karena ikan ini tuh mempunyai daya tarik yang sepanjang masa teman-teman. Selain albino full red, albino full white, black musco, ada lagi namanya blue musco. Blue musco ini sudah sekarang mulai agak turun karena sudah ada di atasnya kakaknya, yaitu namanya singa brutal ataupun blue aquamarine. Untuk jenis ini saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman semua yang pengen mencoba. Selain harganya itu di bawah 500.000, sekarang sudah bermain di bawah 500.000. Kalau ada yang mungkin usia hidup bisa 500.000 ke atas. Dan jenis kedua yang ingin saya masukkan di dalam tank ini adalah saddle black white mosaic. Nah, ini adalah saddle black white mosaic delta tail. Ini ready stock ya teman-teman. Kalau kalian pengen cari ikan ini, silahkan kalian langsung menuju ke Instagram atau langsung menuju WA yang saya sediakan di kolom deskripsi. Kalian langsung saja WA saya dan langsung saja ke admin untuk melakukan registrasi untuk mendapatkan ikan ini. Dan ikan ini masih bermain di angka 500-an ribu teman-teman. Rasanya tidak cocok kalau kalian belum punya ikan jenis ini. Ini adalah ikan yang termasuk bagus ataupun langka. Dan biasanya ikan jenis ini bisa dimasukkan ke dalam kategori ikan kontes. Walaupun saya sendiri tidak pernah mengikuti kontes. Karena apa? Karena saya sendiri menganggap hewan ini sebagai hiasan saja. Saya tidak pernah mengkonteskan ikan ini ataupun memperlombakan ikan ini. Cukup jadi hiasan saja dan penghibur saya dan juga menjadi pencarian nafkah saya. Dan nanti insya Allah masih banyak lagi jenis-jenis ikan lain yang akan saya masukkan di sini. Tapi saya tidak bisa panjang lebar. Kalau kalian pengen tahu stok apa saja yang ready, bisa kalian cek Instagram saya atau langsung chat WA saya yang ada di bawah sini. Dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe saya dan follow Instagram saya sangat berterima kasih sekali. Dan untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata dan editing saya yang kurang enak didengar. Semoga saja video saya kali ini bisa memberikan sedikit manfaat untuk kalian semua. Dan akhiri kata, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.